Kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain dua device buat wireless video transmission system paling worth it buat kalian pertimbangkan. Kalian tinggal invest sedikit, mungkin ya nggak sedikit banget juga, tapi kalau kalian invest di salah satu produk ini, tiba-tiba production value kalian itu bakal terasa kayak produksi puluhan juta. So ikutin video ini sampai habis karena menurut gue ini worth it juga buat kalian pertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas device untuk wireless video transmission system dari HoloLens. Dan buat yang belum tahu, HoloLens sendiri mungkin bisa gue bilang adalah penguasa pasar di ranah video wireless transmission ini karena mereka satu-satunya pemain dulu yang harganya terjangkau, yang menawarkan fitur-fitur menarik yang membuatnya affordable untuk para produksi kecil. Karena sebelumnya kalau kita berbicara kayak Teradek gitu-gitu itu harus keluar puluhan juta budgetnya, dan HoloLens dari dulu udah menawarkan produk yang lebih budget yang memungkinkan kita para produksi kecil untuk menggunakan wireless transmission system juga. Jadi mereka bukan pemain baru, justru di sini produknya semakin matang dan gue yakin ini menarik juga buat masuk dalam radar kalian. Terakhir sih produk HoloLens yang sempat kita bahas itu mikrofon wireless, kayaknya kita sempat cobain salah satu mic wirelessnya mereka juga. Mereka juga mulai memperluas pasarnya di dunia wireless ini jadi ke mikrofon gitu kan. Dan itu menarik juga, wireless mikrofonnya kecil, compact, asik buat dibawa-bawa. Kita juga banyak bawa kalau lagi ngetrip di luar gitu ya. So kalau kalian pengen cek silahkan tonton review kita soal mikrofon wireless tersebut. Tapi ya buat sekarang kita akan bahas si device video wireless transmission ini dulu. Nah, yang mau gue bahas di sini ada dua produk. Walaupun kalian lihat di depan gue mungkin ada 3 device, tapi sebenarnya kebagi dalam 2 produk aja. Yang pertama ini ada HoloLens Mars M1 yang bentuknya kayak field monitor gini, dan yang satu lagi adalah HoloLens Mars 4K. Di mana bentuknya seperti biasa adalah transmitter dan juga receiver. Kedua produk ini terasa benar-benar profesional dan gue saranin banget kalian ikutin video ini karena gue yakin ini bakal racun banget juga. Dan gue mungkin harus kasih tahu dulu, gue akan berusaha sebisa mungkin video ini seinformatif mungkin buat kalian gitu ya. Gue ulas sebisa mungkin, cuman karena produknya memang sangat-sangat teknis, mungkin ada beberapa hal yang nantinya gue bakal miss. Tapi kalian boleh tanya juga di kolom komentar gitu ya, karena pembahasan dari masing-masing kalau mau in-depth tuh videonya bisa lama banget. Jadi gue akan coba untuk deliver seinformatif mungkin yang mudah buat ditangkap. Pertama kita akan bahas yang versi HoloLens Mars 4K dulu, dimana sesuai dengan namanya produk ini bisa me-wireless transmit video kalian itu dalam resolusi 4K UHD, which is itu udah gede banget karena dulu Full HD aja kalau kita pengen pakai wireless video transmitter itu harganya udah puluhan juta cuy, udah gokil banget. Dan sekarang harga untuk si Mars 4K ini dia dijual dengan harga Rp8.990.000 aja. Emang harganya tetap nggak bisa dibilang murah ya, apalagi untuk produksi-produksi kecil. Tapi menurut gue begitu kalian beli, rasa yang didapat dari build quality fisiknya aja itu berasa banget kalau ini produk mahal. Kalian bisa, ya mungkin di video cuma kelihatan doang ya, tapi buildnya tuh gokil banget. Ini juga metal, cold to the touch gitu kan, kalau kita pegang dingin. Buildnya bener-bener metal, kokoh banget dari ujung ke ujung. Lalu dia juga tombol-tombolnya proper untuk kontrolnya, switch, lalu ada kayak joystick gini, rasanya proper banget. Dan dia antenanya juga udah nggak ribet kayak yang versi-versi dulu. Antenanya ini simple banget kayak gini, jadi nggak ngeganggu dalam proses produksi kita gitu. Nggak perlu dibengkok-bengkokin ke arah mana gitu, karena dia ke arah manapun harusnya udah memaksimalkan dengan tipe antena yang kayak gini. Karena klaim jaraknya sendiri juga dia lumayan jauh, sekitar 150 meter. Dan kalian bisa lihat dia ada emblemnya juga, biar gampang buat ngebedain. Yang transmitter tuh emblemnya metal warna merah dengan tulisan 4K, sedangkan kalau yang receivernya warna biru. Sama ya seperti biasa dia pakai baterai NPF untuk pengoperasiannya utamanya, walaupun dia ada port DC input juga ya sama USB untuk power. Lalu dia juga ada active cooling di sisi dalamnya gitu. Jadi kalau kalian pakai dalam jangka waktu lama, dia lebih aman. Karena ya memang biasanya kan dia walaupun standby, dia kan transmitting data terus ya, transmitting signal. Dan itu biasanya panas, tapi dia udah ada internal coolingnya. Sama terakhir yang gua cukup salut,
dia membawa layar LCD kecil di sampingnya untuk informasi tambahan yang membuatnya benar-benar kelihatan serius banget. Untuk portnya sendiri, dia yang dikasih itu ada HDMI, begitu juga SDI, yang membuat gua makin ngeliat perbedaan profesional sama yang produksi kecil tuh udah mulai nggak terlalu gede gapnya ya. Karena biasanya yang murah itu ada HDMI doang, dan kalau mau pakai SDI biasanya ke device yang lebih profesional lagi. Sedangkan di sini udah ada dua-duanya dengan harga yang ditawarkan, menurut gue oke banget. Apalagi SDI ini biasanya penggunaannya lebih ke video kamera profesional atau kamera-kamera sinema gitu. Jadi bakal kepake banget juga ketika kalian ya step produksi kalian gitu kelasnya makin tinggi gitu, bakal tetap kepake. Lalu buat latency, dia juga punya klaim sebenarnya cukup rendah, itu di 60 millisecond. Cuman ketika kita coba sih dia tetap berasa ya, ada sedikit latency, memang nggak terlalu parah tapi cukup berasa. Cuman pas gue cari-cari ternyata latency ini dia perlu masuk ke mode speed. Jadi nanti mode speednya itu ditampilin di layar kalau kita gonta-ganti mode, dan di mode speednya ini dia baru latensinya di sekitar 60-an millisecond tadi gitu. Dan kalau kita menggunakan di resolusi maksimalnya, jadi mode speed tersebut dia bakal nurunin kualitas gambarnya. Kalau kita pengen kualitas yang maksimal dengan ketajaman yang paling tajamnya, itu kayaknya bakal mengorbankan latensinya ke sekitar 90-an millisecond gitu. Dari review yang gue lihat gitu. Karena kita juga agak susah ya buat ngetes millisecondnya, tapi ya itu lumayan berasa kalau di mode normal aja. Jadi pindahin ke mode speed kalau misalkan kalian memang butuh yang cepet banget, misalkan untuk sambil fokus pulling gitu kan, atau mengendalikan elemen-elemen yang ada di dalam visual video kalian. Buat workflow kita sih latency tersebut nggak ada masalah ya, karena kita juga ya sebatas buat preview aja video produksi YouTube, tapi yang menyesuaikan. Kalau kalian mungkin pakai fokus pulling atau semacamnya, ya tadi pakai di mode speednya biar lebih ngebantu gitu. Lalu buat jarak, tadi gue sempat mention juga, dia klaimnya itu 150 meter. Kita sih nggak ngetes sampai 150 meter, cuman ya gue yakin udah sangat cukup, paling nggak di pengetesan kita tuh sangat cukup, karena biasanya kan kalau syuting-syuting kayak gini juga tetap berada di satu area yang sama, dan menurut gua sinyalnya lumayan kuat juga gitu, lumayan strong, dan belum ada problem sama sekali paling nggak di penggunaan kita. Nah, tapi fiturnya yang menurut gua paling gokil banget dan kayak semacam terobosan gitu ya, yang menurut gue ini inovasi banget gitu fiturnya, gue suka banget. Jadi kalau kalian sambungin ke transmitternya dari kamera kalian, itu nggak cuma harus pakai receiver ini lalu disambungin ke field monitor kalian, kalian juga bisa preview gambarnya itu via device pakai aplikasinya HoloLens gitu. Entah pakai smartphone atau pakai tablet. Dan menurut gue itu bener-bener inovatif banget gitu ya. Bener-bener bakal kepake banget. Misalkan kalian produksi, ada tamu, ada klien kalian, atau mungkin ada produser gitu kan, pengen sambil mantau projectnya, gimana proses syutingnya, itu bisa nyambung tanpa harus pakai receiver tambahan gitu, karena receiver kan harganya biasanya lumayan mahal juga. Jadi tanpa harus pakai receiver tambahan, kalian bisa langsung connect sampai 4 device sekaligus gitu, dan itu membuat production value kalian balik lagi terasa mahal banget. Klien kalian mungkin klien mahal gitu kan, lalu pas datang dikasih iPad, tek, nonton videonya, bikin produksi kalian bener-bener berkesan banget. Cuman memang perlu di-note kalau misalkan kalian nyambungnya ke device, itu latensinya lebih panjang lagi, dia sekitar 1,5 detik. Jadi kalau untuk dipakai kru gitu ya, buat sambil ngatur elemen visual yang berada di dalam videonya, ya agak terlalu delay gitu, nggak begitu bagus. Tapi buat preview ke tamu atau klien di dalam lingkup produksi kalian, itu udah sangat cukup, dan tetap menurut gua itu adalah hal yang sangat inovatif yang ditawarkan oleh HoloLens. Next, kita bahas yang versi monitornya, yaitu adalah HoloLens Mars M1. Dan kalian bisa lihat, ini simple banget juga, yet punya fitur yang bener-bener komplit banget. Buat harga sendiri, si Mars M1 ini dijual dengan harga 8,5 juta rupiah, dan menurut gua ini worth it banget juga buat kalian pertimbangkan. Dari build quality dulu, dia benar-benar terasa profesional. Cuman agak berbeda kalau di sini semuanya berbalut metal aja. Di sini dia kayak di finish coating lagi. Rasanya tuh kayak soft touch karet gitu. Walaupun teksturnya tuh kayak kamera Sony gitu ya. Kayak apa namanya ya?
aluminium apalah gitu nama-nama ininya ya, nama rangka kamera tuh yang biasa dipakai, atau magnesium alloy mungkin yang biasa di body kamera Sony, tapi ini dia soft touch gitu, cuma teksturnya aja yang mirip, tapi dia agak-agak karet gitu bahannya. Dan semuanya overall potongan-potongannya itu rapi, bener-bener kerasa profesional banget, nggak terlalu berat, tapi kalau kalian pegang ini bener-bener nggak kerasa kayak produk murah. Dan dia di dalam paket ini dia itu udah terisi monitor, receiver, dan sekaligus dengan transmitter. Fungsinya bener-bener komplit banget. Nah, buat fisik tadi mungkin gue lupa mention, dia ada untuk quarter mount ada di bawah sama di samping. Lalu dia tombol fisik, di sini cuma ada tombol power doang di sisi belakangnya. Jadi kalau kalian pengen ngontrol-ngontrol, nantinya semua kontrol tersebut ada di touchscreen-nya. Mungkin butuh penyesuaian, beberapa orang lebih prefer dengan kontrol fisik juga, tapi ya berdasarkan pengalaman kita nggak repot juga karena touchscreen-nya juga cukup intuitif, cukup enak gitu kan, responsif. Jadi udah oke. Dia juga power utamanya pakai baterai NPF, punya internal cooling juga pastinya karena kalau monitor itu ya sama rawan panas juga kalaupun lagi standby. Jadi dia punya internal cooling dan untuk inputnya dia ada HDMI out juga kalau kalian pengen pass through, sama ada SDI juga. Jadi bener-bener komplit banget gitu, bahkan untuk kebutuhan profesional sekalipun. Nah, tadi dia udah built-in, di dalamnya itu ada transmitter, ada receiver juga. Jadi kalau kalian punya beberapa monitor ini, itu bisa saling terkoneksi, bisa saling mengirimkan gambar satu sama lain gitu ya. Jadi satu aja yang dijadiin field monitor ke kamera, lalu yang lainnya kalau kalian punya banyak, itu bisa langsung connect dan keluar gambarnya juga di sini dengan minim latency gitu. Jadi bener-bener simple banget setupnya, nggak perlu pakai kabel lagi ke receiver, ke transmitter gitu-gitu. Bener-bener tinggal nyalain aja gitu dan langsung connect. Ya ada cara pairingnya juga, tapi ya semuanya di simplify. Karena kalau dulu kan gue juga sempat ada waktu review HoloLens yang dulu ya, pakai field monitor itu gue pasangnya agak susah, lalu dialurin kabelnya ribet, belibet gitu kan karena kita nggak punya kabel pendek juga. Tapi sekarang udah sesimpel ini doang dengan semua fitur tadi gitu, dan dia bisa act as a transmitter dan juga receiver gitu. Lalu pertanyaannya adalah, terus nggak guna dong Bang kalau misalkan kita cuma punya satu doang? Nah, nggak juga. Karena sebenarnya gini, kalau kalian punya satu doang, dia bisa berfungsi seperti field monitor aja pada umumnya. Field monitor profesional. Karena dia udah color calibrated juga, warnanya bagus, akurat, fiturnya komplit. Kalian bisa masukin 3D LUT juga ke sini, ada video assist, ada waveform gitu-gitu, semuanya bisa nongol di sini. Jadi dia bener-bener as a field monitor komplit banget juga. Cuman, misalkan kalian cuma punya satu, kalian juga nggak ketinggalan fitur wireless-nya. Karena dia juga bisa di-connect via aplikasi di device kalian. Nah, justru kalau kalian budgetnya pas-pasan, tadi mungkin 8,5 juta, atau kalian punya budget ya 10 juta ke bawah, nggak bisa beli field monitor lagi, atau beli ya bahan-bahan lain gitu ya, gear-gear lain buat pelengkap. Kayak misalkan kalau kalian beli ini kan kalian harus punya field monitornya juga, harus punya kabel HDMI-nya gitu-gitu. Sedangkan kalau kalian beli ini, oke, kalian cukup beli kabel HDMI dari kamera ke sininya aja, atau ya biasanya udah ada juga gitu kan kalau kalian biasa pakai field monitor, dan kalian bisa konekin device kalian, entah pakai tablet, entah pakai handphone buat preview gambarnya. Gitu. Jadi bener-bener 8,5 juta rupiah, satu produk ini aja udah meleverage production value kalian jadi terasa jauh lebih profesional. Dan itu yang membuatnya gue bisa sangat merekomendasikan si HoloLens Mars M1 ini. Gitu. Dan balik lagi, bener-bener simple banget ya, antena juga tipenya kayak gini doang, yang simple banget, bahkan lebih kecil dari yang versi ini. Dan udah gitu, kalau kalian bandingin sama waktu gua setupin buat demoin yang produk HoloLens yang lama gitu ya, yang dipasangin ke field monitor, itu rusuh banget. Sedangkan sekarang udah simple banget, cuma sesimpel ini doang. Tapi ya itu, paling sedikit pembahasan dari gua. So far, overall kedua produk ini bisa meleverage produksi kalian, production value kalian biar terlihat lebih profesional di mata klien. Dan memang sebenarnya nggak cuma kelihatan lebih profesional doang. Dalam produksinya sendiri dengan produk-produk kayak gini, menurut gue bisa lebih efisien gitu, bisa lebih
efektif karena klien nggak ganggu di ruang syuting gitu kan, nggak ganggu ngeliatin director monitornya gitu kan, bisa tinggal kasih wireless aja dan mereka bisa pantau di sofa gitu kan, membuat ya balik lagi produksi kalian terasa mahal. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.